Karis di Eropa kini telah berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar perang konvensional. Presiden Estonia, Alar Karis, mengeluarkan peringatan keras. Agresi Rusia terhadap Eropa kini adalah jenis perang yang berbeda, yaitu perang hibrida yang menggabungkan serangan militer, sabotase teknologi, dan teror psikologis. Ancaman ini tidak hanya dirasakan di Ukraina. Karis menyebut drone Rusia sudah mencapai Denmark dan insiden jet tempur terjadi di Estonia sendiri. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan perang hibrida Rusia? Mengapa Karis yakin Putin tidak akan pernah menyerang negara NATO secara terbuka, tetapi tetap harus diwaspadai? Dan bagaimana nasib upaya perdamaian yang diprakarsai Presiden Donald Trump? Definisi ancaman perang hibrida Rusia. Estonia, negara kecil di Baltik yang berbatasan langsung dengan Rusia, adalah pihak yang paling memahami strategi Moskow. Menurut Presiden Karis, strategi Rusia saat ini berfokus pada pelemahan psikologis dan destabilisasi kawasan tanpa perlu melancarkan invasi. Perang hibrida ini memiliki 3 elemen kunci. Agresi militer terselubung, ini mencakup serangkaian pelanggaran udara yang disengaja. Drone Rusia dilaporkan sudah mencapai Polandia, Rumania, dan bahkan Denmark. Karis menyebut insiden jet tempur di wilayah Estonia sebagai pelanggaran kedaulatan terang-terangan. Sabotase teknologi, taktik ini mencakup tindakan seperti gangguan GPS dan sabotase lainnya. Ini adalah cara efisien untuk melumpuhkan infrastruktur sipil dan militer tanpa menembakkan peluru. Teror psikologis, Karis menegaskan, Putin selalu menguji batas. Tujuannya adalah menimbulkan kecemasan di mana-mana di seluruh Eropa. Strategi hibrida ini dirancang untuk memecah belah dan menekan negara-negara NATO di bawah batas yang bisa memicu pasal 5, yaitu ketentuan pertahanan kolektif NATO. Jaminan pasal 5 dan sikap Eropa. Meskipun Rusia menerapkan taktik yang agresif, Karis memberikan jaminan yang krusial. Keyakinan Karis, saya tidak percaya Rusia akan menyerang negara NATO atau negara lain di Eropa, ujarnya. Ia yakin Rusia tidak akan berani menguji pasal 5. Strategi pencegahan, namun, ia menambahkan, kita tetap harus siap untuk mencegah hal itu. Kesiapan militer anggota NATO di Baltik tetap harus maksimal. Konflik global, Karis mengingatkan bahwa perang di Ukraina bukanlah konflik lokal semata, melainkan perang melawan Eropa, melawan seluruh dunia barat. Kecenderungan normalisasi, ironisnya, Karis mengamati banyak wilayah di Eropa, bahkan di Ukraina sendiri, masih berfungsi seolah-olah perang tidak terjadi, menunjukkan adanya risiko kelupaan dan normalisasi konflik. Estonia, yang jaraknya hanya 650 km dari Moskow, adalah pengingat harian akan ancaman yang dihadapi NATO. Gagalnya upaya perdamaian Trump. Peringatan Karis muncul di tengah kegagalan upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menengahi perdamaian. Niat Trump, sejak memenangkan pemilihan 2024, Trump telah berusaha memfasilitasi dialog damai, menghubungi baik Presiden Vladimir Putin maupun Presiden Volodymyr Zelensky. Kegagalan Alaska, sayangnya, pertemuan langsung antara Trump dan Putin di Alaska pada Agustus lalu gagal menghasilkan kesepakatan konkret. Pertemuan lanjutan yang dijadwalkan bulan ini, Oktober 2025, juga dibatalkan. Pernyataan keras Karis, Presiden Estonia menegaskan mengapa upaya ini sulit. Putin tidak menginginkan perdamaian, itu sudah kita ketahui sejak lama. Sikap Trump selanjutnya, Trump sendiri menyatakan hanya akan bertemu kembali dengan Putin jika ia yakin dapat membawa pulang kesepakatan yang nyata, menunjukkan frustrasinya terhadap nihilnya hasil dialog sebelumnya. Kegagalan ini memperkuat argumen Karis bahwa motivasi Rusia bukanlah perdamaian, melainkan keuntungan strategis, membuat upaya diplomasi Barat menjadi sangat rumit. Peringatan Presiden Karis dari Estonia adalah seruan mendesak bagi Eropa dan NATO untuk beradaptasi. Ancaman Rusia tidak lagi hanya berupa invasi tank,
tetapi perang hibrida yang melumpuhkan sistem GPS, melanggar batas udara, dan menyebar kecemasan. Meskipun pasal 5 NATO tetap menjadi benteng terkuat terhadap agresi militer langsung, perang jenis baru ini menuntut pertahanan yang juga hibrida, siap siaga terhadap serangan siber, gangguan teknologi, dan operasi psikologis. Eropa harus menyadari bahwa perang di Ukraina adalah perang mereka juga.